UTS Kimia Teknik, Teguh Maulana Akbar, 362410111. Oke, langsung saja untuk nomor pertama itu A diketahui nomor atom 16, proton 16 dan nomor masanya ada 32. Maka kita bisa menghitung jumlah neutron dan elektron sebagai berikut. Jumlah proton sama dengan nomor atom yaitu 16. Untuk jumlah elektron yaitu karena atom dalam keadaan netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi jumlah elektron sama dengan 16. Terus jika neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom yaitu 32 dikurangi 16 itu sama dengan 16 neutron. Jadi atom tersebut memiliki 16 neutron dan 16 elektron dan 16 neutron. Terus untuk yang B, apabila diketahui nomor massa atom yaitu 35 dan jumlah protonnya adalah 17. Nah, maka berapakah nilai atom elektron dan neutronnya? Oke. Nomor atom sama dengan jumlah proton yaitu 17 dan nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom. Terus untuk jumlah elektron, untuk jumlah elektron karena ini nih atom ini netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton yaitu 17 elektron. Terus jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom yaitu 35 dikurangi 17 sama dengan 18 neutron. Jadi nomor atom sama dengan 17, jumlah elektron ada 17 dan jumlah neutron ada 18. Oke, di sini kita menunjukkan gambar sebuah percobaan teori atom hidup yaitu mencari kelemahannya. Oke, untuk kelemahan dan mekanismenya bagaimana tentang hasil percobaan untuk teori atom Rutherford. Oke, yang pertama itu kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Terus yang kedua tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Terus yang ketiga tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Oke, untuk mekanismenya itu yaitu model atom itu menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang beredar mengelilinginya. Namun model ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Hal ini karena elektron yang berputar akan kehilangan energi dan akhirnya terjatuh ke dalam inti atom. Terus untuk yang soal yang ketiga yaitu tentukan konfigurasi elektron dengan metode Bohr dan kuantum periode dan golongan pada unsur-unsur berikut. Di sini ada dua unsur atom yaitu 25 Mn dan 29 Cu. Oke, langsung saja untuk metode yang pertama yaitu metode Bohr. Oke, ditulis dulu unsurnya yaitu 25 Mn dan 29 Cu. Untuk yang 25 Mn yaitu memiliki nomor kulit 2, 8, 8, 7. Untuk golongannya yaitu 7A dan periodenya ada di periode 4. Untuk 29 Cu yaitu nomor kulitnya ada di 2, 8, 18, dan 1. Untuk golongannya yaitu ada di 1B dan periodenya ada di periode 4. Mungkin itu penjelasan mengenai unsur yang ada di metode Bohr. Yang kedua yaitu mode kuantum. Oke ya, untuk yang 25 Mn di sini ada 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat, 3P pangkat 6, 4S kuadrat, dan ada di 3D pangkat 5. Untuk golongannya ada di 7A, periodenya ada di 4. Terus yang 29 Cu yaitu ada 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat, 3P pangkat 6, 4S kuadrat, dan 3D pangkat 9. Untuk golongannya itu sama ada di 1B dan periodenya ada di periode 4. Oke, mungkin itu penjelasan untuk soal nomor 3. Untuk yang nomor 4 yaitu menentukan
sini nomor 4 soalnya yaitu jika diamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita terdapat berkaitannya dengan sifat ikatan kimia, salah satunya itu air dan minyak yang tidak dapat larut dan menyatu. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Jelaskan berdasarkan sifat ikatan kimia. Oke, untuk jawaban nomor 4 yaitu karena air dan minyak merupakan suatu senyawa yang memiliki polaritas atau sifat kepolaran yang berbeda. Senyawa air merupakan contoh senyawa polar, sedangkan minyak merupakan contoh senyawa non-polar. Untuk senyawa polar terbentuk dari larutan kimia yang disebut dengan ikatan kovalen polar, sedangkan senyawa non-polar terbentuk dari ikatan kovalen non-polar. Mungkin itu penjelasan untuk soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5 yaitu diketahui reaksi CaCO3 S tambah HCl api pindah ke CaCl2 tambah H2O tambah CO2 G. Oke, jika 10 gram batu kapur CaCO3 yaitu ArCa sama dengan 40 C sama dengan 12. Terus untuk O-nya sama dengan 16. Direaksikan dengan larutan asam klorida. Tentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar STP. Oke, langsung saja untuk langkah pertama yaitu menyusun reaksi kimia. Reaksi yang diberikan adalah yaitu CaCO S tambah 2HCl api sama berpindah jadi CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Terus langkah yang kedua yaitu menghitung mol CaCO3. Diketahui massa CaCO3 yaitu 10 gram. Kita dapat menghitung jumlah mol CaCO3 yang bereaksi. Molar massa CaCO3 dapat dihitung dengan menjumlah massa atom Ca, C, dan O. Untuk M CaCO3 sama dengan MCa tambah MC dan tambah 3 dikali MO, yaitu 40 ditambah 12 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 100 gram per mol. Jumlah mol CaCO yang digunakan yaitu mol CaCO3 sama dengan massa CaCO3 per McACO3 sama dengan 10 gram per 100 gram per mol, sama dengan yaitu 6,1 mol. Langkah ketiga yaitu menentukan mol CO2 yang dihasilkan berdasarkan reaksi stoikiometri. Itu 1 mol CaCO3 menghasilkan 1 mol CO2. Karena itu jumlah mol CO2 yang dihasilkan adalah mol CO2 sama dengan 0,1 mol. Untuk langkah keempat itu menghitung volume CO2 pada STP. Itu STP standar temperature on pressure. 1 mol gas ideal memiliki volume 22,4 liter. Oleh karena itu, volume CO2 yang dihasilkan dapat dihitung sebagai berikut. Volume CO2 sama dengan mol CO2 dikali 22,4 liter per mol sama dengan 0,1 dikali 22,4. Yaitu hasilnya 2,24 liter. Maka volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar STP adalah 2,24 liter. Mungkin itu jawaban dari nomor 5. Ini semua jawaban untuk UTS Kimia Teknik. Terima kasih.